Lalu kemudian sampai suatu ketika Rasulullah itu menyampaikan bahwa besok yang menaklukkan kota Konstantinopel adalah sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Lalu kemudian sejak balik Muhammad Al-Fatih itu tidak pernah meninggalkan sholat malamnya. Sholat malam itu sunnah atau wajib? Sunnah. Untuk urusan sunnah saja dia nggak pernah ketinggalan, apalagi untuk urusan wajib. Nah, itu yang hebatnya dari Muhammad Al-Fatih. Sampai suatu ketika umur 21 tahun Muhammad Al-Fatih memimpin para pasukannya untuk menyerang kota Konstantinopel. Nah, kota Konstantinopel ini dulu dianggap sebagai ibu kota dunia. Jadi siapa yang menguasai Konstantinopel, maka dia dianggap sebagai penguasa dunia. Nah, sayangnya waktu itu masih dikuasai oleh Romawi. Dan Konstantinopel itu salah satu daerah yang kemudian sangat-sangat hebat teman-teman semuanya. Jadi misal ini kotanya ya, ini kotanya, kemudian ini dia oleh gambar ya, sini benteng, ini kota, ini benteng, lalu di sini laut, di sini ada bukit, ya, sini ada bukit juga. Wah, mumet toh. Nah, terus teman-teman semuanya, bentengnya ini itu terdiri dari 3 lapis. Yang kemudian tingginya berapa, 5 meter atau 10 meter saya lupa. Kemudian dia panjangnya sekitar 17 km. Benteng 3 lapis, jadi 3 lapisnya itu gini. Ini lapis 1, kemudian ada jeda berapa 100 meter, kemudian benteng lagi, jeda lagi berapa ratus meter, terus jeglong. Dapat jeglongnya itu isinya air. Wah, dia boleh nembus. Muat toh? Nah, jadi setiap kali teman-teman mau nembus itu tuh susah banget. Sampai suatu ketika Muhammad Al-Fatih dan pasukannya itu menciptakan sebuah meriam yang sangat besar. Teman-teman tahu alun-alun kota Jogja ya? Nah, kira-kira gedenya segitu. Diameter tengahnya tuh loh. Panjang ininya, panjang selongsongnya itu yang panjang pas garis tengahnya tuh tahu ya? Nah, kira-kira panjangnya seperti itu. Gede banget kan? Nah, itu tetap gak bisa untuk kemudian nembus bentengnya bentengnya Konstantinopel. Sampai suatu ketika dia pakai cara lain. Dia kemudian membawa sekitar ratusan ribu pasukannya menggunakan perahu untuk kemudian lewat laut. Tapi teman-teman semuanya ingat, Konstantinopel itu adalah negara atau kota yang kemudian sangat terjaga pertahanannya. Di lautnya itu ternyata oleh kaum Romawi itu sudah dipasangi rantai di sepanjang selatnya. Jadi ini ada laut tapi dirantenin. Jadi teman-teman bawa kapal nanti nyantol. Kalau nyantol kan nggak bisa kemana-mana toh, nanti tembaki dua-dua mati. Nah, pakai benteng nggak bisa, pakai laut nggak bisa, maka tinggal satu-satunya cara. Yang ini sebenarnya para prajuritnya Muhammad Al-Fatih waktu itu sudah mulai frustasi, mulai putus asa. Wah, wis bali wae gitu ya, udah banyak korban di tempat kita gitu kan. Itu perangnya udah lebih dari 3 bulan ya, jadi udah lama banget. Sampai akhirnya suatu malam Muhammad Al-Fatih kemudian memberikan sebuah ide yang sampai hari ini dianggap sebagai sebuah ide yang paling brilian. Bahkan konon kata kasarnya adalah ide paling gila gitu ya. Yaitu dia kemudian beserta 200.000 pasukannya membawa sekitar 72 kapal perangnya untuk kemudian diangkat untuk kemudian melewati bukit yang ini. Lewati bukit. Dalam waktu berapa? 1 malam saja. Angkatnya bukan angkat gini ya, tapi kemudian di sini kan banyak pohon-pohonnya, terus seluruh pohonnya ditebangi brot gitu ya, terus dibuat kayak roller itu kan. Oh ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Dan ketika menjelang subuh datang kemudian seluruh pasukan, jadi dari atas itu terdengar suara gemuruh takbir gitu ya, Allahu Akbar dan seterusnya. Dan hari itu para masyarakatnya Konstantinopel semuanya langsung lemas. Gila, ada kapal berjalan di atas bukit. Yaitu kemudian meruntuhkan mentalnya, kemudian perang sekitar beberapa hari dan akhirnya kota Konstantinopel itu takluk di tangannya Muhammad Al-Fatih. Sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Itu kalau pasukannya nggak manut sama pemimpinnya kan nggak mungkin menguasai kan. Dan pasukannya kan juga anak-anak yang strong gitu ya. Ngangkat 72 kapal coy. Kapal, sekali lagi kapal ya. Lewat bukit, sekali lagi bukit ya. Nah, maka teman-teman semuanya, jadi beberapa contoh anak muda yang kita bisa jadikan hero kita, yang kemudian kita bisa ambil
semangatnya, kita ambil ibrohnya untuk kemudian kita jadikan inspirasi buat kita. Kalau kemudian kita merasa jumawa gitu ya Allah saya besok pasti masuk surga, kita tengok sahabat-sahabat yang terdahulu. Itu prestasi kita tuh tak upil aja nggak ada gitu ya. Nah maka kemudian